Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Siti Suraiha, kelas 1D, ingin menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Cina. Nah, mengenai latar belakang sejarah peradaban Islam di Cina itu sangat panjang. Dimulai dengan kedatangan Islam di negara Cina pada abad ke-7 Masehi dan berkembang selama berabad-abad melalui perdagangan, diplomasi, dan hubungan budaya. Nah, Kaisar Shi Huangdi menyatukan Cina untuk pertama kalinya. Pada era klasik, Cina adalah negara maju dengan kultur budaya yang baik. Ini terbukti pada masa keemasannya di era kekaisaran dinasti Tong dari 618 sampai 719 Masehi. Nah, beberapa agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang Cina sebelum kedatangan Islam termasuk agama Konghucu atau Konfusianisme, agama Taoisme yang merupakan agama asli penduduk setempat, dan agama Buddha. Ada perbedaan pendapat tentang kapan agama Islam pertama kali masuk ke wilayah Cina. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Cina sekitar tahun 618 Masehi pada akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tong. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa Islam masuk ke Cina pada tahun 651 Masehi selama pemerintahan Kaisar Yonghui. Sebenarnya ada hubungan antara orang-orang Cina dan orang-orang Arab sejak abad ke-5. Utusan Persia pertama kali datang ke Cina pada masa dinasti Utusan Persia pertama kali datang ke Cina pada dinasti Wei 386 sampai 535 Masehi. Nah, beberapa catatan resmi pemerintahan Cina menyatakan bahwa hubungan antara pemerintahan Cina dan orang-orang Arab disebabkan oleh hubungan perdagangan. Nah, pada tahun 500 Masehi, kapal dagang Cina pergi ke Teluk Parsi dan kemudian pergi ke muara Sungai Eufrat dan Tigris. Nah, ada beberapa teori tentang bagaimana agama Islam pertama kali masuk ke Cina, termasuk satu, masuk melalui jalur dakwah sahabat Nabi. Salah satu tujuan dakwah Rasulullah SAW adalah melalui beberapa sahabat. Kita tahu bahwa jarak antara Mekah dan Madinah sangatlah jauh. Nah, pada masa itu hanya ada dua cara untuk sampai ke negeri Cina, melalui jalur darat atau melalui jalur laut. Nah, kedua jalur membawa risiko dan bahaya tersendiri. Tetapi para sahabat memilih jalur darat untuk menyampaikan misi dakwahnya. Akibatnya, Islam berkembang di barat Cina lebih cepat daripada di Cina bagian timur. Nah, selama bertahun-tahun orang Cina percaya bahwa Islam pertama kali masuk ke Cina itu pada masa awal Islam, sekitar pada masa Rasulullah SAW di penghujung kekaisaran dinasti Sui dan awal pemerintahan dinasti Tong yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 617 Masehi. Nah, teori ini dapat diperbuat oleh fakta bahwa pada masa sebelumnya, yaitu pada abad ke. Nah, ada beberapa teori tentang bagaimana agama Islam pertama kali masuk ke Cina, termasuk satu, masuk melalui jalur dakwah sahabat Nabi. Nah, salah satu tujuan dakwah Rasulullah SAW adalah melalui beberapa
beberapa sahabat. Nah, kita tahu bahwa jarak antara Mekah dan Madinah itu sangatlah jauh. Nah, pada masa itu hanya ada dua cara untuk sampai ke negeri Cina. Satu, yaitu melalui jalur darat atau melalui jalur laut. Kedua jalur membawa resiko dan bahaya tersendiri, tetapi para sahabat memilih jalur darat untuk mengumpulkan misi dakwahnya. Akibatnya Islam berkembang di barat itu lebih cepat daripada bagian timur. Nah, selama bertahun-tahun orang Cina itu percaya bahwa Islam pertama kali masuk ke Cina pada masa awal Islam. Nah, sekitar pada masa Rasulullah SAW di penghujung kekaisaran dinasti Sui dan awal pemerintahan dinasti Tong yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 617 Masehi. Nah, teori ini dapat diperkuat oleh fakta bahwa pada masa sebelumnya, yaitu pada masa ke-5 Masehi, itu telah terjadi hubungan antara negara-negara Islam yang berbeda. Nah, meskipun ada perbedaan pendapat tentang kapan Islam masuk ke Cina, terdapat juga perbedaan pendapat dalam teori ini tentang siapa yang pertama kali memasukkan Islam ke Cina. Nah, untuk yang pertama melalui jalur dakwah dan untuk yang kedua melalui jalur perkawinan. Selama bertahun-tahun orang-orang di Cina masih dapat mempertahankan dan meneruskan prinsip-prinsip agama Islam meskipun mereka berada di bawah tekanan dari dinasti dan kerajaan yang notabene tidak beragama Islam. Nah, perkawinan antara orang Muslim dan perempuan Cina membantu menyebarkan Islam dan mendorong orang Cina untuk menjadi Muslim. Nah, yang ketiga, melalui jalur perdagangan. Banyak saudagar Arab menggunakan jalur ini untuk perdagangan mereka, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Nah, di jalur darat, mereka memiliki kesempatan untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tempat-tempat yang mereka singgah. Dan disitulah akhirnya muncul pusat penempatan umat Islam. Akibatnya, pengaruh dan perkembangan Islam lebih cepat terjadi di sebelah barat Cina. Nah, sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional, pedagang Muslim dari Arab pergi ke Cina dan menyebarkan Islam di banyak tempat. Agama Islam mulai masuk dan menyebar di Cina melalui berbagai cara seperti perdagangan, perkawinan, dan asimilasi atau persesuaian budaya. Nah, ada dua perdagangan yang digunakan karena penyebaran agama Islam paling sering dilakukan di Cina, yaitu perdagangan jalur laut. Sebelum kedatangan agama Islam ke Cina, bangsa Arab dan Persia telah menjalin hubungan perdagangan dan perekonomian melalui rute perdagangan laut. Nah, ini sesuai dengan kebiasaan perdagangan Arab yang cepat. Nah, rute ini menjadi jalan pertama bagi agama Islam untuk menyebar di Cina selama dinasti Tang, Song, Yuan, dan Ming. Nah, orang Islam, terutama Arab dan Persia, masih menggunakan jalur laut. Salah satu cara Islam masuk dan berkembang di wilayah daratan Cina melalui jalur laut ini. Nah, yang kedua perdagangan jalur darat. Nah, para saudagar Islam melalui Jazirah Arab untuk menuju ke barat ke Gurun Sahara dan Afrika Tengah, dan ke timur ke Basra, Baghdad, Damaskus, Bukhara, dan kota-kota Turki, Turkmenistan di Asia Tengah untuk menuju ke dataran Cina. Nah, jalur menghubungkan Baghdad, Asia Tengah, dan Cina melalui kota-kota ini. Nah, jalur darat atau yang lebih dikenal sebagai adalah salah satu jalur perdagangan yang paling tua dan paling terkenal yang menghubungkan daerah di seluruh Cina satu sama lain.
Menurut Hikayat Mattani, Jalur ini terkenal karena pertukaran kebudayaan antara penduduk seperti Asia dan Persia. Nah, orang-orang dari negara-negara ini yang sebagian besar memeluk agama Islam juga menyebarkan agama Islam melalui jalur ini sampai ke bagian barat Laut Cina. Nah, dari 3 teori di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Cina secara damai dan tanpa kekerasan. Selain itu, agama Islam disebarkan melalui proses akulturasi budaya antara budaya Cina dan syariat Islam, sehingga Islam diterima dengan baik di masa itu. Nah, itu yang B, Islam di Cina. Peradaban Cina berasal dari beberapa kota di zaman sepanjang lembah Sungai Kuning. Nah, Cina telah melewati banyak kisah tragis dan bahagia dalam sejarahnya. Sejak 1219, Genghis Khan bersama anak-anak dan cucunya melakukan perjalanan ke barat 3 kali. Dia menaklukkan Asia Tengah dan Cina untuk membangun sebuah kerajaan besar yang meliputi benua Eropa dan Asia, termasuk sebagian besar wilayah yang dianut oleh Muslim. Nah, banyak penganut Islam dari Arab, Persia, dan Asia Tenggara bergabung dengan Angkatan Darat wilayah Barat dan berperang dalam perang Kubilai Khan melawan dinasti Song Selatan untuk menyatukan kembali Cina. Nah, setelah perang berakhir, para tentara Muslim tinggal di sana untuk bercocok tanam dan mencari rumput untuk kuda. Sebagian besar mereka tinggal di barat laut, sementara yang lain tinggal di barat daya dan tengah sebelum beberapa pergi ke. Nah, pada masa dinasti Juang, Muslim dari wilayah barat dan keturunan mereka yang disebut Hui kemudian disebut Semu, salah satu dari empat klien yang penduduk Cina di dalam dinasti Yuan, termasuk sekutu Asia Tengah Mongol. Nah, penguasa Yuan menempatkan orang-orang atau dari lingkungan Muslim di posisi penting dan beberapa dari mereka menjabat selama periode ini. Nah, kelahiran dan pertumbuhan orang Hui terkait dengan perkembangan Islam pada masa dinasti Yuan. Istilah Hui pertama kali muncul dalam buku Shen Kuo yang merupakan catatan yang ditulis dalam agama-agama. Nah, pada masa Song Utara atau dimulai dari 960 sampai 1127 Masehi merujuk pada kelompok etnis yang hidup selama dinasti Tang. Penjajahan Mongol ke barat mengakhiri perbedaan antara suku-suku tertua di pegunungan Tianshan. Selain itu, beberapa raja Mongol dan Khan memeluk Islam dan mereka berkontribusi secara signifikan pada penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Nah, pada masa Uighur, beberapa orang Mongol dan suku lain bergabung dengan etnis Hui untuk memeluk Islam. Nah, selanjutnya, selama dinasti Ming, umat Islam memainkan peran yang signifikan dalam berbagai bidang seperti politik dan pertahanan, laut atau pelayaran, pendidikan sosial dan ilmu pengetahuan. Nah, 10 kelompok terkonsentrasi di wilayah otonomi, sementara yang lainnya terkonsentrasi di wilayah pedesaan Cina. A. Bangsa Uighur. Nama Uighur berasal dari abad ketiga dan nenek moyang mereka percaya pada Samonisme. B. Bangsa etnis Kazakh. 1,2 juta orang tinggal di daerah otonomi tersebut. Nah, C. Etnis Khalkha.
D. Etnis Uzbek, dan E. Bangsa etnis Tajik, F. Etnis Tatar, G. Etnis Hui, dan yang terakhir etnis Sala. 900.000 orang dari etnis Sala tinggal di Kabupaten Otonomi Sungsua Sala, Provinsi Qinghai. Mereka berbicara dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa nasional yang bahasanya tidak tertulis. Nah, kesimpulan dari semuanya, pada abad 7 Masehi, pedagang Arab dan Persia melalui jalur sutra membawa Islam ke Cina. Nah, kota-kota tersebut menerima pengaruh Islam selama dinasti Tang. Semua itu dilakukan dengan aman melalui hubungan dagang dan diplomatik. Nah, selama dinasti Yuan, ketika banyak Muslim Asia Tengah dibawa ke Cina oleh Mongol, Islam terus berkembang. Selama dinasti Ming, Islam semakin populer terutama di kalangan Hui. Namun, selama dinasti Qing, Islam menghadapi tantangan, terutama karena kebijakan keras yang diterapkan di wilayah Xinjiang terhadap Muslim Uighur. Nah, beberapa komponen penting yang mendorong pertumbuhan masyarakat Muslim di Cina adalah perdagangan, diplomasi, peran dalam pemerintah, dan arsitektur dan budaya. Nah, pedagang Muslim memainkan peran penting dalam menghubungkan Cina dengan dunia Islam melalui jalur sutra yang dilalui secara darat dan laut. Nah, mereka datang dari dunia Islam dengan teknologi. Nah, yang terakhir, umat Islam menghadapi masalah berupa pemberontakan dan konflik etnis selama dinasti Qing. Pemberontakan penting di Yaman dan pemberontakan dengan barat laut Cina berakhir dengan represi keras oleh pemerintah Qing. Nah, setelah berdirinya Republik Rakyat Cina pada 1949, orang Muslim mengalami pemindahan lebih parah, terutama selama revolusi kebudayaan. Nah, ketika banyak masjid ditutup dan kegiatan keagamaan dilarang, di zaman sekarang, masalah utama bagi Muslim, terutama di Xinjiang, adalah kebijakan keras pemerintah terhadap Muslim Uighur. Nah, baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.